Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai indikator stokastik dan juga setting indikator stokastik yang akurat. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai sehingga sahabat FCI semua tahu setting indikator stokastik yang umumnya digunakan oleh para analis teknikal. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai setting indikator stokastik dan juga bagaimana cara menggunakan indikator stokastik yang benar, ini perlu kami ingatkan bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silahkan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading DXM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai indikator stokastik dan juga setting indikator stokastik yang akurat. Ini banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar kami, Mas, berapa sih setting periode stokastik yang cukup akurat dan bisa kita gunakan untuk analisis teknikal, baik itu di forex, saham, kripto, dan juga yang lainnya. Kita akan tambahkan terlebih dahulu indikator stokastiknya. Ini kita sudah buka per mata uang USD JPY, tab H4. Klik menu Insert untuk menambahkan indikator stokastik. Arahkan kursor di bagian indikator. Kemudian kita pilih tipe osilator, kita pilih indikator stokastik. Kita klik OK. Nah, kita belajar dulu gimana caranya menggunakan indikator stokastik. Agar nanti kalau teman-teman menggunakan settingan yang berbeda, sudah tahu apa saja yang dapat kita gunakan pada indikator stokastik ini. Yang pertama, indikator stokastik itu umumnya digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan juga oversold, jenuh beli dan juga jenuh jual. Kita tulis saja terlebih dahulu di sini. Ini hal pertama yang biasa trader gunakan pada indikator stokastik yaitu untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan juga oversold. Kondisi overbought itu merupakan sebuah sinyal bahwa harga telah naik terlalu tinggi. Ketika garis indikator stokastik yang ini, yang di bawah ini, garis persen K dan juga persen D-nya berada di antara level 80 sampai dengan 100, yang ini, maka ini menunjukkan bahwa harga telah dalam kondisi jenuh beli. Dan merupakan sebuah sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Ini kalau garis indikator stokastik ini berada di antara level 80 sampai dengan 100. Berarti di sini. Ini kondisi overbought ataupun kondisi jenuh beli. Kemudian untuk kondisi oversold ataupun kondisi jenuh jual, ini terjadi dan juga ditunjukkan oleh indikator stokastik apabila persen K dan persen D, dua garis indikator stokastik ini berada di antara level 0 sampai dengan 20. Yang ini merupakan tanda harga telah dalam kondisi jenuh jual dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Oversold, jenuh jual, sinyal bagi kita untuk open posisi buy. Berarti saat harganya di sini. Ini terjadi oversold, sinyal buy, kemudian harga naik. Kemudian indikator stokastik ini masuk ke area overbought, area jenuh beli. Yang ini. Dan kemudian harga turun. Kemudian di sini indikator stokastik masuk kembali ke area oversold ataupun area jenuh jual. Nah, ini sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy sebab harga telah dalam kondisi jenuh jual.
tunggu sampai dengan garis indikator stokastik ini mulai bergerak ke atas meninggalkan level 20 untuk entry buy. Sedangkan untuk entry sell, tunggu sampai dengan garis indikator stokastik ini mulai bergerak ke bawah meninggalkan level 80%. Oke, jelas ya teman-teman semua, ini kegunaan pertama daripada indikator stokastik. Kemudian kegunaan kedua daripada indikator stokastik ini untuk mengidentifikasi divergen. Ini ada dua sinyal, sinyal buy dan juga sinyal sell. Kita cari contohnya. Yang ini, teman-teman dapat lihat ketika grafik menunjukkan terjadinya kenaikan harga, sedangkan indikator stokastiknya malah turun. Nah, ini sinyal bagi kita untuk entry sell, sebab telah terjadi divergen. Oke, ini untuk pola sell. Grafiknya naik, indikator stokastiknya turun. Kemudian, untuk sinyal buy-nya, jika terjadi yang seperti ini. Grafiknya turun, oke, candlestick-nya turun, harga terus membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya, sedangkan indikator stokastiknya ini malah naik. Yang ini dapat teman-teman lihat, low yang ini lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan terjadi divergen dan juga merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Sebab grafiknya turun, indikator stokastiknya malah naik. Terjadi ketidaksesuaian antara sinyal yang ditunjukkan oleh indikator stokastik dengan pergerakan harga. Jelas ya teman-teman semua, ini dua hal kegunaan daripada indikator stokastik. Pertama, berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan juga oversold. Kemudian yang kedua, digunakan untuk mencari ketidaksesuaian antara pergerakan harga dan juga yang ditunjukkan oleh indikator stokastik. Ketika grafiknya turun, kemudian indikator stokastiknya malah naik, ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy seperti ini. Sedangkan apabila grafiknya naik dan indikator stokastiknya malah turun, nah ini sinyal bagi kita untuk mencari peluang perdagangan sell ataupun jual. Nah, selanjutnya mengenai setting daripada indikator stokastik. Ini yang pasti teman-teman tunggu. Ada 3 setting indikator stokastik yang umumnya digunakan oleh para analis teknikal. Oke, kita hapus terlebih dahulu semuanya biar teman-teman lebih jelas. Kita hapus indikator stokastiknya, kita hapus objeknya juga. Setting yang pertama menggunakan settingan yang standar, 533. Klik menu Insert, pilih indikator, kemudian kita arahkan kursor di bagian osilator. Kita pilih stokastik, persen K, ini nilainya 5, yang ini 3, persen B-nya juga 3. Settingan pertama, settingan standar 533. Ini untuk setting pertama yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian untuk settingan yang kedua, yang biasa trader gunakan, menggunakan setting stokastik 1433. Persen K-nya di sini kita gunakan 14, yang ini biarkan 3, persen D-nya juga 3. Klik OK. Ini setting kedua. Setting yang ketiga, biasanya trader menggunakan periode 21 dan 55. Klik menu Insert, indikator, pilih osilator, pilih stokastik. Persen K-nya ini kita gunakan nilai 21, yang ini 5, yang ini 5. 2155. Klik OK. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika sahabat FCI semua menggunakan periode yang lebih kecil, maka indikator stokastik akan lebih banyak memberikan sinyal overbought, oversold. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan periode yang lebih besar, settingan yang lebih besar, maka kita akan sedikit mendapatkan sinyal untuk melakukan open posisi. Selain itu, yang perlu teman-teman waspadai ketika menggunakan setting indikator stokastik yang rendah, maka ini tentu akan ada banyak sinyal palsu yang dihasilkan karena indikator stokastik akan responsif terhadap perubahan pergerakan harga, berbeda ketika teman-teman menggunakan settingan yang lebih besar. Oke. Di sini dapat teman-teman lihat pergerakan daripada indikator stokastik ini. Ini banyak terjadi overbought dan juga oversold, kemudian divergen,
berbeda ketika settingannya lebih besar seperti ini. Oke. Sinyal yang dihasilkan juga lebih sedikit dan lebih terfilter. Oke. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya mengenai cara menggunakan indikator stokastik dan juga setting indikator stokastik ini. Bagi teman-teman yang tradingnya jangka pendek ataupun scalping bisa gunakan stokastik 533. Bagi yang intraday bisa gunakan setting stokastik 1433 dan bagi yang tipe swing bisa gunakan setting 2155. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami silahkan tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar di bawah. Bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang ingin belajar indikator lebih lengkap bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator forex paling akurat. Sahabat FCI semua bisa banyak belajar menggunakan indikator di playlist tersebut. Telah banyak kita bahas bersama mengenai indikator trading, baik itu moving average, average true rank, RSI, dan yang lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal dan analisa fundamental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.